Berbahagialah kamu jika engkau adalah orang yang berduka cita, jika engkau adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran di sini adalah dikaiosine ya. Kebenaran maksudnya keadilan. Berbahagialah orang yang sedang diperlakukan tidak adil, dengan pengertian lain seperti itu. Berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang murni, berbahagialah orang yang membawa damai, dan yang selanjutnya yang lebih aneh lagi adalah berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang menderita karena kerajaan atau karena kebenaran. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang membawa hidup kita di dalam level yang sangat-sangat penuh bahagia. Kalau saudara baca ini, saudara tidak jadi aneh mengatakan, loh kok bahagia yang kayak begini ya? Tapi saudara akan mengatakan, wah kalau begitu keadaan saya ini bahagia loh. Karena saudara kalau lihat dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 dari pasal 5. Saudara kalau hidupnya susah, saudara akan jatuh di dalam salah satu dari ayat-ayat ini. Kalau saudara memiliki keadaan hidup yang membuat saudara sengsara, pasti masuk di dalam salah satu kategori ini dong. Nah, dan saudara bisa mengatakan, wah kalau begitu saya berbahagia. Kok syarat berbahagia begitu indah ya, begitu gampang. Bagaimana caranya supaya hidupmu bahagia? Ya berbahagialah apapun keadaanmu. Ini yang ditawarkan oleh kerajaan itu. Tapi kerajaan ini bukan cuma sekadar memberikan keadaan bahagia tanpa makna ya. Kerajaan ini juga memberikan kepada kita sesuatu yang membuat kita mau ambil itu dengan bayar harga apapun. Nah, sayangnya kita di dalam zaman ini adalah orang-orang yang sudah ditawarkan kekristenan secara diskon, murahan sekali. Cara jadi Kristen itu gampang, gak ada syarat apa-apa kok. Kamu boleh jalankan hidup yang sembarangan dan bisa tetap dianggap Kristen. Silakan, yang penting kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini kan pengakuan iman yang simpel, percaya ini sudah cukup. Tapi saudara, ini kan sesuatu yang nggak nyambung sebenarnya. Kalau saudara baca dari surat Paulus, Paulus mengatakan ini di surat Roma. Jika engkau mengaku dengan hatimu, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini pengakuan iman. Ini adalah bagian dari pengertian yang utuh. Sampai sekarang kita belum tahu pengertian utuhnya, karena ketika para ahli perjanjian baru gali, ini sebenarnya pengakuan iman utuhnya apa? Nggak ketemu. Tapi yang Paulus katakan itu adalah cuplikan dari pengakuan iman. Dengan kata lain, Paulus sedang mengajarkan bahwa jika kamu percaya pengakuan iman yang utuh ini, maka kamu selamat. Sama seperti kalau saya mengatakan, jika kamu percaya bahwa Allah adalah Bapa yang menciptakan kalik langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, kamu akan diselamatkan. Saudara kan ngerti ya, ini bagian dari pengakuan iman rasuli. Dan pengakuan iman rasuli ada 12 poin, bukan cuma 1 poin. Kalau gitu kenapa Paulus cuma bilang 1 poin? Nah, ini yang namanya pars pro toto, bagian demi totalitas. Bagian yang dikemukakan untuk menjelaskan sebuah totalitas. Paulus tidak sedang mengatakan, sudah yang penting kamu ngaku, kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu pasti selamat. Sayangnya kita nggak ngerti cara berpikir dari Paulus di surat Roma. Sehingga kita meremehkan apa yang dikatakan di situ. Kalau saudara bilang, susah dong Pak. Masa ngerti Alkitab aja? Harus dengar pengajaran yang dalamnya kayak begitu. Saya beritahu bahwa ini pengajaran yang dalam benar, tetapi bukan tidak bisa diakses. Di dalam pengertian dari zaman skolastik, hanya para biarawan yang punya pengertian tajam dan dalam tentang teologi. Jemaat awam bisa, mereka bisa belajar, mereka bisa punya komentari, tapi gapnya tetap jauh. Jadi orang yang ada di biara pinter bukan main, sedangkan jemaat baca Alkitab pun sulit. Nah, gapnya sangat jauh. Apa yang dilakukan oleh para reformator, mulai dari Zwingli kemudian Calvin di Geneva, yang mereka lakukan bukan membuat rendah pengertian teologi, tetapi membuat pengajaran kepada jemaat. Wah, kalau nggak ada prapengetahuan baca Alkitab jadi sulit. Kalau gitu orang awam nggak bisa dong baca Alkitab. Bisa kalau belajar. Maka kalau kita menjadi orang yang bodoh, nggak ngerti apa-apa, baca Alkitab nggak ngerti, yang salah gereja. Kalau gereja tidak membuka kesempatan untuk orang mengakses cara berpikir yang benar untuk baca Alkitab. Tapi kalau gereja sudah buka dan jemaat nggak mau pakai, ya tentu kesalahan bukan ada pada gereja dong ya. Kesalahannya ada pada jemaat. Sama seperti pemerintah sudah mengatakan, misalnya contoh, sekolah gratis dari SD sampai SMA. Misalnya ya.
Lalu saudara tetap bodoh karena nggak sekolah. Ditanya, kenapa? Habis, harus sekolah dulu baru bisa ngerti. Loh kan saya sudah buka akses. Berarti kamu yang salah dong. Itu sebabnya penghakiman Tuhan akan jatuh kedua pihak, gereja kalau tidak mengajar jemaat, dan yang kedua jemaat karena nggak mau belajar. Sedangkan saudara menghabiskan begitu banyak waktu untuk belajar demi bisa kerja benar. Saudara pakai 4 tahun paling nggak studi, dapat gelar S1. Paling enggak, atau studi dalam bidang lain, dengan harapan bisa kerja beres. Tapi kita enggak mau dedikasikan waktu untuk baca Alkitab, nah ini yang sulit. Nah maka dari para reformator, mereka tidak mengatakan, wah teologi yang sulit di dalam tradisi biara, itu kita buang aja, enggak. Mereka mengatakan ini harus diberi ke jemaat.